Halo Sobat Skuy, kembali lagi di channel Noob Skuy. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya. Kali ini Skuy akan membahas film yang berjudul Guardians, yang dirilis pada tahun 2017. Pada tahun 1940, militer Rusia melakukan eksperimen menciptakan manusia super, yang mempunyai misi untuk menyelamatkan negaranya dari ancaman seorang musuh yang sangat kuat. Bahkan para militer pun tidak sanggup untuk mengalahkan satu orang musuh tersebut. Oke, sebelum ke alur ceritanya, Skuy mau ngingetin ya, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan kalau ada konten terbaru dari Skuy. Oke, langsung aja ke ceritanya, cekidot. Film diawali, pada suatu hari militer Rusia sedang mendemonstrasikan senjata baru berupa robot yang akan digunakan untuk berperang. Robot itu memiliki kecerdasan buatan dan tidak memerlukan manusia untuk mengendalikannya, dan bisa juga menembak sasaran dengan tepat. Namun tiba-tiba, robot itu menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Hal yang tidak disangka, robot itu menghancurkan tank walaupun petugas tidak mengaktifkan senjatanya. Lalu pesawat pun dikerahkan untuk menghancurkan robot-robot itu. Alhasil yang terjadi malah sebaliknya. Robot itu pun menghancurkan markas militer dan membunuh semua pasukan tentara Rusia yang ada di dalamnya. Beberapa saat kemudian, muncullah seorang pria bernama August Kuratov. Pria itulah yang telah menghack robot-robot tersebut, lalu diperlihatkan di kantor pusat komando militer jenderal, yang bernama Nikolai Dolgov. Lalu dia mengadakan rapat penting. Dia langsung memberitahukan kejadian serangan Kuratov barusan. Lalu Jenderal Nikolai pun membuat sebuah proyek rahasia yang diberi nama Proyek Patriot. Patriot adalah proyek rekayasa genetika rahasia milik Rusia. Proyek ini sudah dimulai sejak tahun 1940-an. Setelah Perang Dingin, banyak laboratorium rahasia melakukan percobaan pada binatang dan manusia. August Kuratov pun pernah bertugas di dalam Departemen Teknologi di Patriot, dan menciptakan sebuah temuan yang diberi nama Modul One. Modul One memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua kendaraan atau alat mekanis dari jarak jauh. Sayangnya percobaan itu gagal dan Departemen Teknologi akhirnya ditutup. Hal ini membuat Kuratov iri pada rekan kerjanya yang bernama Profesor Viktor Golbanov. Dia yang menjabat sebagai kepala program genetika Patriot, lalu sukses melakukan hasil tes kepada manusia. Kuratov pun yang mempunyai ambisi ingin sukses seperti Golbanov, kemudian mencuri hasil penelitian Golbanov lalu memulai serangkaian penelitian genetik rahasianya sendiri. Penelitian itu pun menyebabkan beberapa orang tidak bersalah menjadi korban biologis. Akibat aksinya ini, Kuratov ditangkap dan dipenjara, namun dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di laboratorium rahasianya. Pasukan Rusia kemudian melacak keberadaan Kuratov. Karena tidak ingin dipenjara lagi, Kuratov pun meledakkan laboratoriumnya dan mengakibatkan ledakan besar yang mengandung bahan kimia. Lalu tubuh Kuratov pun berubah menjadi makhluk setengah monster, kekuatannya di atas rata-rata. Menurut Jenderal hanya ada satu cara untuk menghentikan Kuratov, yaitu mengumpulkan subjek manusia yang dulu pernah dia ciptakan, dan meminta bantuan mereka untuk mengalahkan Kuratov. Lalu scene memperlihatkan, Kuratov yang sedang mendatangi gudang militer. Dia pun langsung mengendalikan semua kendaraan yang ada di sana dengan kekuatannya untuk dibawa pergi. Keesokan harinya, Jenderal Dolgov mengajak Mayor Elena Larina ke dalam markas Patriot, lalu Jenderal pun memberikan tugas kepada Elena untuk menemukan manusia super hasil ciptaan Kuratov. Para manusia super ciptaan Kuratov pasti memiliki dendam yang mendalam pada Kuratov. Elena pun akan meminta bantuan mereka untuk melawan Kuratov, lalu kelompok manusia super ini akan diberi nama Guardians. Elena pun langsung meminta staf Patriot untuk mencari jejak manusia super yang tersebar di penjuru negeri, lalu mereka pun berhasil menemukan jejak manusia super itu. Elena pun langsung mendatangi lokasi manusia super pertama, yang bernama Ler. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan tanah dan batu-batuan. Awalnya Ler tidak mau ikut bergabung karena dia mengira Elena hanya akan memanfaatkannya, lalu Elena pun memberitahukan kalau Kuratov belum meninggal. Mendengar hal itu, Ler pun bersedia untuk bergabung dengan Elena untuk mengalahkan Kuratov. Dia ingin membalas apa yang dilakukan Kuratov kepada tubuhnya. Manusia super yang kedua bernama
Han, dia yang memiliki kekuatan bisa bergerak dengan sangat cepat, saat menggunakan kekuatannya mata Han akan berubah jadi putih dengan sebuah pedang kembar di punggungnya. Han pun bisa membantai para mafia dalam sekejap. Lair pun mendatangi Han dan memintanya bergabung dengannya untuk melawan Kuratov, manusia super ketiga yang bernama Arsus. Dia mempunyai kekuatan bisa berubah menjadi setengah beruang. Manusia super yang terakhir bernama Xenia. Dia mempunyai kekuatan tidak terlihat ketika tubuhnya terkena air. Dia melakukan pertunjukan dengan kekuatannya, berbeda dengan ketiga manusia super lainnya. Xenia ternyata tidak mengingat masa lalunya. Ketika Arsus dan yang lainnya mendatanginya, dia malah menyerang mereka. Arsus pun memberitahukannya bahwa mereka adalah teman lama. Di tempat lain Kuratov menyiapkan pasukannya yang berupa manusia buatan yang disimpan di dalam tabung-tabung. Dia pun sudah siap untuk menguasai dunia. Di dalam markas Patriot, Xenia memutuskan untuk bergabung bersama Guardians, karena dia merasa bosan berpindah-pindah sejak tahun 1940. Dia sama sekali tidak menua. Hal ini menjadi pertanyaan orang sekitar, jadi dia memutuskan untuk selalu berpindah-pindah tempat. Selain itu dengan bergabung di Guardians, Xenia berharap dia akan bisa mengingat masa lalunya. Setelah itu Jenderal Dolgov pun memberitahu kalau saat ini dia mengetahui tempat persembunyian Kuratov. Dia menyuruh para Guardians untuk bersiap-siap untuk menyerang, lalu mereka pun langsung menuju TKP. Di sana cuacanya turun hujan, alhasil Xenia bisa menggunakan kekuatannya menjadi tak terlihat. Tiba-tiba ada yang mengacaukan sinyal komunikasi. Mereka pun tidak bisa berkomunikasi dengan markas. Arsus pun mulai berubah menjadi beruang, lalu Han bersiap dengan senjatanya. Di saat Xenia berjalan di tengah-tengah pasukan Kuratov, pasukannya menembak pipa yang mengeluarkan suhu dingin membuat tubuh Xenia langsung membeku dan tidak bisa bergerak. Sementara itu Arsus, Han dan Lair menggunakan kekuatan mereka untuk mengalahkan pasukan musuh. Sementara Elena masih berusaha untuk mendapatkan sinyal agar dia bisa mengetahui keadaan Guardians, lalu Han terlihat terkena panah bius yang membuat dia pingsan sedangkan Arsus tertangkap jaring. Di tempat lain Lair pun bertarung melawan Kuratov. Dia begitu kuat sehingga membuat Lair kesulitan mengalahkannya. Kuratov pun menghajar Lair hingga tak berdaya. Singkat cerita, Kuratov memenjarakan Arsus, Han dan Xenia. Kuratov berkata kalau dia tahu kelemahan mereka semua karena dia yang menciptakannya. Lalu Arsus pun meminta Kuratov untuk membebaskan Xenia karena dia tidak tahu apa-apa dan ingatannya telah hilang. Kuratov pun mengajak para Guardians untuk bergabung dengannya. Arsus pun lalu menolak mentah-mentah karena mereka lebih memilih mati daripada bergabung dengannya. Kuratov pun pergi lalu dia mengendalikan kendaraan-kendaraan berat militer dan bergerak menuju ibu kota Moskow. Mereka pun akan menghancurkan apapun yang menghalangi mereka. Seluruh penduduk pun dievakuasi ke tempat yang aman. Sementara itu Mayor Elena berhasil menemukan Lair yang tidak sadarkan diri. Elena pun langsung membawa Lair ke dalam markas Patriot. Di pusat kota, Kuratov sedang berusaha mengambil menara Zakinan untuk melancarkan rencananya untuk menguasai dunia. Tiba-tiba Jenderal Dolgov datang. Dan ternyata sebelumnya Jenderal Dolgov telah membuat perjanjian dengan Kuratov dan sengaja menjebak Guardians untuk diserahkan kepadanya. Dolgov pun menagih janji Kuratov yang akan menjadikannya presiden, namun dengan kejam Kuratov malah membunuhnya. Kuratov pun lalu melanjutkan aksinya meruntuhkan menara itu. Lalu di dalam markas Patriot, Elena kedatangan profesor yang bernama Viktor Golbanov. Selama ini dia mengira kalau profesor itu sudah meninggal. Lalu Elena pun memberitahu kalau Lair terluka akibat bertarung melawan Kuratov. Sementara itu anggota Guardians yang lainnya kemungkinan sudah tertangkap. Profesor Golbanov pun memberitahukan letak laboratorium rahasia milik Kuratov, di mana dia menahan Arsus, Han dan Xenia. Profesor itu juga akan membantu untuk memulihkan keadaan Lair. Lalu Elena dan pasukannya pun mendatangi laboratorium dan berhasil mengalahkan pasukan Kuratov. Elena pun menemukan Arsus dan yang lainnya lalu menembak sebuah perisai yang menghalangi mereka dan mereka pun akhirnya bebas. Elena memberitahu kalau Jenderal Dolgov telah mengkhianati mereka. Kini Elena lah yang memimpin Patriot. Di tempat lain Kuratov membawa menara Zakinan menuju gedung Federasi Moskow. Singkat cerita di tempat lain, Profesor Golbanov sedang meneliti pasukan ciptaan Kuratov. Dia pun menemukan sesuatu dan berniat memberitahu Elena, namun tiba-tiba
Kuratov datang, dia pun kecewa karena Golbanov telah mengkhianatinya. Sebelum pergi, Kuratov menghancurkan pipa berisi gas beracun dan membuat Golbanov keracunan. Di dalam markas Patriot, seseorang agen menghubungi Elena. Dia memberitahu kalau Kuratov berhasil mengambil alih kendali Hammer. Hammer adalah satelit peninggalan Perang Dingin yang memiliki meriam raksasa. Kekuatan tembakan Hammer setara dengan bom atom, dan sekarang satelit itu di bawah kendali Kuratov. Dia juga mempunyai rencana mengambil alih semua satelit komunikasi yang mengorbit di atas bumi. Jika berhasil, dia akan dapat mengendalikan semua mesin mekanis yang ada di bumi. Dengan kata lain, Kuratov bisa mengendalikan planet ini. Untuk mewujudkannya, Kuratov membutuhkan transmitter yang sangat kuat dan antena yang sangat tinggi, dan kini Kuratov sudah mempunyai transmitter. Dia juga menggunakan gedung Federasi Moskov dan ditambah menara Sakinan sebagai antena yang tingginya bisa mencapai 900 meter. Lalu beberapa pesawat terbang berusaha mendekati gedung Federasi untuk menghancurkan antena milik Kuratov. Lalu Kuratov mengaktifkan senjata penghancur untuk menyerang pesawat-pesawat itu. Sebuah pesawat berhasil melepaskan tembakan ke arah Kuratov. Namun ternyata menara itu dilindungi perisai, membuat tembakan itu tidak bisa menembus menara tersebut. Mereka pun gagal menyerang Kuratov. Singkat cerita, Elena pun memberikan armor baru untuk Guardians. Armor ini didesain untuk menaikkan efisiensi pertempuran, sehingga kemampuan kekuatan super mereka dapat meningkat lebih baik lagi. Arsus mendapatkan senjata yang dapat dikendalikan oleh pikirannya. Saat tubuhnya berubah menjadi beruang, senjata itu akan aktif secara otomatis. Lalu kostum Han bisa melindungi dari semua kerusakan fisik, termasuk peluru, pisau dan panah bius. Han juga mendapatkan senjata super, Lair. Dalam pertarungan terakhirnya, kemampuan Lair dinetralisir, karena dia tidak mempunyai akses untuk mengunci kekuatannya. Dengan menggunakan kostum barunya, dia bisa mengunci kekuatannya sepanjang waktu. Lair juga diberikan senjata baru berupa cambuk elektromagnetik, yang memberikan pukulan mematikan untuk lawannya. Sedangkan Xenia diberikan sensor sensitif yang memungkinkan dia berubah menjadi tak terlihat kapan saja. Xenia juga bisa membuat benda yang dia pegang menjadi tak terlihat. Lalu mereka pun mulai berlatih menggunakan armor barunya. Awalnya memang sulit mengendalikan senjata baru, namun seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya bisa mengendalikannya. Kini mereka pun sudah siap untuk bertarung kembali melawan Kuratov. Di tempat lain, Kuratov masih berusaha mengendalikan Hammer. Sementara itu Guardians dan Elena menyusun rencana untuk menyerang Kuratov. Lalu Menteri Pertahanan Rusia memerintahkan Guardians untuk mematikan generator perisai. Setelah perisai menara dimatikan, pihak militer akan menghancurkan menara itu menggunakan rudal penghancur. Para Guardian harus sudah pergi dari menara tersebut sebelum rudal diluncurkan, lalu penyerangan pun dimulai. Peluncur rudal telah bersiap untuk menyerang, sedangkan Arsus, Xenia dan Lair pun mulai bergerak. Mereka berpencar untuk melumpuhkan lawan. Han naik helikopter untuk melakukan penyerangan lewat udara dengan armor dan senjata baru mereka. Mereka pun semakin kuat. Setelah mengalahkan beberapa pasukan Kuratov, ketiga Guardians bergerak di atas gedung untuk menuju menara Sakinan. Saat sedang melewati pipa yang menghubungkan gedung dengan menara, lalu mereka ditembaki oleh pasukan Kuratov. Arsus pun kehilangan keseimbangan dan membuatnya hampir terjatuh. Lalu Lair menggunakan cambuk elektromagnetiknya untuk menjadikan perisai, menghindari tembakan dari atas. Han pun turun dari helikopter dan memotong pipa yang dinaiki pasukan Kuratov dan langsung bergabung bersama ketiga temannya. Lalu mereka pun berjalan menuju menara. Lalu di tempat lain, Elena menolong Profesor Golbanov yang sedang pingsan akibat menghirup gas beracun. Golbanov pun lalu memberitahukan kalau para Guardians bisa menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu dan menciptakan kekuatan yang sangat besar. Namun jika para Guardians menggunakan kekuatan terlalu banyak, bisa mengakibatkan mereka kehilangan nyawa. Di tempat lain, sementara itu Guardians berhasil mencapai generator perisai. Mereka harus mematikan perisai sebelum rudal diluncurkannya. Lalu Xenia pun akhirnya menggunakan kekuatannya untuk mematikan generator perisai yang melindungi menara. Akhirnya perisai pun hilang. Pada saat rudal akan diluncurkan, Elena melarangnya, karena Guardians masih berada di dalam menara. Lalu di dalam menara Guardians pun bertarung melawan Kuratov. Ternyata Kuratov masih bisa mengimbangi kekuatan mereka berempat. Lalu Xenia memegang tangan Lair agar mereka tak bisa terlihat. Dengan begitu mereka bisa menyerang Kuratov menggunakan cambuk.
Alhasil Ler pun berhasil mengikat Kuratov dengan cambuknya. Saat Han akan menyerang, Kuratov berhasil melepaskan diri. Kuratov lalu mendekati Xenia. Arsus pun yang melihat hal itu berubah dirinya menjadi beruang seutuhnya, namun Kuratov sekalipun tak gentar, dia pun langsung menghajar Arsus hingga tersungkur. Di tempat lain, Menteri Pertahanan mendesak Elena untuk segera meluncurkan rudal. Elena pun memutuskan untuk pergi menemui Guardians, lalu sebuah pesawat terlihat melewati menara. Han lalu melemparkan senjata ke arah pesawat itu dan mengikat teman-temannya untuk kabur dari menara, dan akhirnya rudal pun diluncurkan. Kuratov lalu mengacaukan sistem pesawat yang dinaiki para Guardians, lalu Han pun langsung memotong tali sehingga mereka bisa selamat. Secara mengejutkan, Kuratov bisa membelokkan rudal-rudal yang menuju arahnya dan Kuratov pun kembali berusaha mengaktifkan Hammer. Di situ Elena pun berhasil menemukan mereka di menara, lalu memberitahukan kalau para Guardians bisa menyatukan kekuatan mereka untuk mengalahkan Kuratov, namun diperingatkan kalau proses itu juga bisa membunuh mereka. Mendengar hal itu, para Guardians memutuskan untuk mencobanya karena tidak ada cara lain lagi. Lalu mereka pun mentransfer seluruh kekuatan energinya kepada Ler. Saat energi sudah terkumpul, Ler langsung menembakkan kekuatan energi yang sangat besar ke arah menara. Menara dan gedung-gedung itu pun akhirnya roboh dan Kuratov pun akhirnya tewas. Lalu kota Moskow pun kembali normal. Mereka melakukan perbaikan di segala aspek. Di akhir film, Elena memuji para Guardians, karena mereka tak hanya hebat namun persahabatan mereka juga sangat kuat, dan akhirnya film pun selesai alias tamat. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Goodbye.